Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Sakti Alfiani dari Prodi Sastra Indonesia Universitas Diponegoro Semarang. Ini adalah podcast Pandandaku yang akan membahas tentang kesenian tradisional di kota Semarang. Dukderan pertama kali dikenalkan oleh Raden Mas Temenggung Arya Purbaningrat sekitar tahun 1881. Dia pada masa itu menjabat sebagai Kanjeng Bupati Kadipaten Semarang. RMTA Purbaningrat mengenalkan dukderan pertama kali sebagai sebuah perayaan untuk menandai awal datang Ramadan, karena pada masa itu awal Ramadan selalu berbeda-beda, dan pada saat itu berpotensi terjadi perpecahan, sehingga diperlukan semacam tanda datangnya awal Ramadan. Duk yang berarti bunyi yang berasal dari beduk yang dibunyikan saat akan sholat, sementara dar adalah suara dari meriam yang dinyalakan untuk memeriahkan festival ini. Karena terjadinya perbedaan pendapat karena penentuan awal Ramadan, akhirnya RMTA Purbaningrat mengirim utusan untuk mengamati bulan dengan menggunakan metode Ru'yatul Hilal atau melihat bulan secara langsung. Setelah bulan terlihat, utusan tersebut diminta untuk menyampaikan kepada para kiai yang sudah berkumpul di masjid, yaitu Masjid Agung Kauman. Berkumpulnya para kiai tersebut disebut halaqah kiai, yang bertujuan untuk melakukan verifikasi. Setelah hasil verifikasi menemukan persetujuan ulama, maka hasil keputusan tersebut diminta untuk segera diumumkan bahwa telah memasuki bulan suci Ramadan. Di Masjid Agung Kauman dibunyikan beduk besar sebanyak 7 kali, sedangkan dari kantor Kabupaten Semarang yang berada di Kanjengan dibunyikan letusan meriam. Pada H-1 sebelum Ramadan, festival dukderan dijadikan sebagai puncak acara tradisi. Jadi diramaikan dengan parade mobil hias dan seni budaya yang didominasi simbol warak endok dan pasar festival atau pasar malam di sekitar Masjid Agung Kauman, Semarang, Johar. Namun beberapa tahun terakhir, pasar festival tersebut pindah berada di pelataran Masjid Agung, Jawa Tengah. Perayaan dukderan di Semarang dari tahun ke tahun semakin meriah. Festival dukderan dimeriahkan oleh peserta yang menampilkan tari-tarian sambil membawa warak endok dari kayu yang berwarna-warni. Barisan peserta karnaval yang memakai atribut atau kostum menjadi daya tarik karnaval. Sejumlah boneka warak endok dan kembang mangga dari kertas dan lidi, atraksi marching band dari siswa-siswa di sekolah. Kemudian prosesi masuk ke inti dari dukderan, yaitu penyerahan suhuf halaqah dari alim ulama Masjid Kauman kepada Kanjeng Bupati Arya Purbaningrat. Suhuf halaqah itu dibacakan, kemudian dilakukan pemukulan beduk disertai suara petasan meriam. Dua suara itulah yang menjadi cikal bakal nama acara dukderan, yaitu duk 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 suara beduk dan der 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 suara meriam. Sebelum meninggalkan Masjid Kauman, wali kota akan membagikan kue khas Semarang, ganjil rel dan air khataman Al-Quran. Maknanya warga harus merelakan hal-hal yang mengganjal ketika memasuki bulan Ramadan, dan hati harus bersih, maka diminumi air khataman Al-Quran. Prosesi masih berlanjut. Rombongan wali kota akan berjalan menuju Masjid Agung Jawa Tengah untuk menyerahkan suhuf halaqah kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, selaku Raden Mas Temenggung Purbohadikusumo, untuk diumumkan ke warga Jawa Tengah akan memasuki bulan Ramadan. Wali Kota Semarang merasa tradisi tersebut memiliki makna penting, yaitu kerukunan warga yang terjalin serta nuri-nuri budaya yang tetap terjaga. Apalagi sebenarnya untuk mengabarkan akan masuk bulan Ramadan bisa dengan memanfaatkan teknologi yang praktis, tapi cara kuno itu masih tetap dijaga.
Demikian podcast perdana saya tentang kesenian tradisional untuk dirayakan di Semarang. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.